Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol ya pada kesempatan kali ini. Jadi apa nih yang ingin Bapak sampaikan pada pembicaraan kita kali ini? Oke, baik Bu. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Jadi begini Bu, saya ini saat ini sedang memiliki sedikit masalah di sekolah Bu. Yaitu seperti yang Ibu tahu, tugas pokok saya sebagai guru olahraga tentunya ya mengajar. Tapi selain itu sekarang ini saya juga diberi tugas tambahan sebagai operator sekolah. Nah, karena hal itu tadi saya merasa bahwa tugas tambahan saya ini mengganggu gitu Bu, mengganggu tugas pokok saya mengajar karena banyaknya tugas di operator sekolah itu Bu. Oh, begitu ya Pak. Jadi lebih kepada tugas tambahan ya yang membuat Bapak itu kurang fokus ya pada tugas Bapak ya, begitu ya. Maksudnya tugas Bapak mengajar, gitu ya Pak ya, betul? Iya Bu, betul Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Yeah. Baik, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kali ini Pak ya, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Oh, iya Bu. Nah, tentunya yang saya ingin dapatkan, saya itu ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya ini. Karena saya bingung dengan apa yang saya mau ajarkan begitu Bu di kelas karena saking banyaknya tugas tambahan sebagai operator itu tadi Bu. Saya boleh tahu Pak ya, situasi yang sedang Bapak hadapi saat ini seperti apa? Atau seperti apa perasaan Bapak saat mengajar di kelas itu Pak? Oh iya, begini Bu, sekarang ini kan saya menjadi tidak fokus saat menyampaikan pembelajaran. Saya masuk ke kelas mengajar itu merasa tegang karena pikiran saya terbagi dengan tugas sebagai operator. Ya, walaupun sebenarnya tidak masalah sih Bu, karena begini, kalau misalnya saya masuk aja begitu, berarti saya kan sudah melaksanakan tugas saya gitu sebagai seorang guru. Namun di sisi lain saya itu merasa ada sedikit rasa bersalah begitu Bu kepada murid-murid saya, karena selama saya mengemban tugas itu sepertinya prestasi atau nilai-nilai siswa saya itu menjadi menurun Bu, mungkin karena saya itu tadi Bu kurang fokus dalam hal mengajar gitu Bu. Baik Bapak, tadi Bapak kayaknya ada mengatakan bahwasanya Bapak itu merasa bersalah ya Pak ya, apabila murid-murid Bapak prestasinya menurun, ya kan Pak ya? Lalu, lalu sekarang agar Bapak tidak merasa bersalah nih Pak, apa kira-kira yang Bapak inginkan dalam pembelajaran itu deh? Oh, nggih Bu, yang saya inginkan itu dalam pembelajaran itu ya
inginnya saya itu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik Bu ya sebagai seorang Nggih, guru, dan nggih, Pak. juga Tentu. ingin bisa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan belajar siswa saya, terus bisa menggunakan metode dan media yang beragam sehingga prestasi murid-murid saya itu tidak menurun, gitu Bu. Oh, jadi lebih pada melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid begitu ya Pak ya? Iya benar Bu, saya ingin melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan dan bermakna begitu Bu. Oke. Lalu menurut Bapak nih Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk untuk membuat pembelajaran itu terwujud? Yang saya lakukan, mungkin saya harus menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus bisa membagi waktu saya mungkin Bu ya dalam mengajar dan tugas sebagai operator sekolah agar saat mengajar itu saya bisa lebih fokus. Lalu nih Pak, apa yang harus Bapak siapkan untuk membuat pencapaian tujuan Bapak itu? Ya paling tidak untuk menaikkan skala pencapaian lah. Apa yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini Pak? Hmm, Mungkin saya akan membuat RPP yang berdiferensiasi dengan memasukkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran. Dengan begitu, mungkin saya bisa lebih rileks dan fokus saat melaksanakan pembelajaran. Mungkin juga bisa memasukkan teknik stop seperti yang sudah kita pelajari kemarin saat pikiran kita ruwet, mumet, dan tidak fokus, mungkin begitu Bu. Oh, nggih. Kemudian Pak, gini Pak, apa kriteria keberhasilan dari rencana Bapak tersebut Pak? Dengan saya bisa menjadi lebih fokus melaksanakan pembelajaran, terus murid saya prestasinya tidak menurun, dan itu kriteria yang menurut saya berhasil Bu. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan hal tersebut Pak? Mungkin secepatnya Bu ya, 2 atau 3 hari ini gitu Bu. Oh, nggih. Menurut Bapak, apakah ada cara lain untuk membuat rencana Bapak itu berhasil Pak? Rencana lain, oh iya, ada mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan sesama guru dalam melaksanakan tugas, khususnya tugas tambahan saya itu tadi Bu. Baiklah Pak, tidak terasa ya Pak, kita sudah berada di akhir pembicaraan kita. Nah, singkat saja nih Pak, apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Pak? Oke Bu, dari pembicaraan kita kali ini saya sudah merasa sedikit plong karena menemukan solusi. Saya bisa membayangkan apa yang harus saya lakukan agar bisa fokus dalam pembelajaran di kelas dan juga melaksanakan atau mengerjakan tugas tambahan saya sebagai operator. Dan saya juga sekarang pengen cepat-cepat bisa semangat lagi nih Bu, ingin cepat-cepat bisa berkonsultasi dan membicarakannya dengan rekan-rekan guru yang lain Bu. Masya Allah, baik Bapak, semoga nih Pak ya dari pembicaraan kita bisa menumbuhkan semangat, menumbuhkan motivasi dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan saya tunggu ya Pak cerita Bapak selanjutnya. Saya ingin nih Pak mendengar bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran yang Bapak uraikan tadi Pak. Oh nggih Bu, iya terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Oke, iya Pak. Saya juga berterima kasih Bapak sudah bisa uh, berbicara, mengutarakan permasalahan-permasalahan Bapak selama ini. Oke, terima kasih Bapak. Sampai jumpa lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Yuliana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak kabar baik. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol sebentar, Bu ya, kurang lebih 10 menit. Eh, Yes. jadi gimana nih, Bu? Apa yang saya bisa bantu hari ini, Bu? Begini Pak, sebetulnya saya malu sih sebetulnya untuk berbicara dengan Bapak. Saya sedikit ada kendala sebetulnya. Saya nih ingin Pak meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, nggih. Bagus itu, Bu. Tentunya apabila Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam pengelolaan kelas. Nah, tapi tentunya Ibu punya tujuan. Kenapa sih Ibu itu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam pengelolaan kelas itu, Bu? Gini Pak, saya sudah mencoba berbagai metode Pak, tapi belum ada yang benar-benar efektif sebetulnya Pak. Terus sebenarnya apa Bu yang menjadi tantangan Ibu sehingga kayaknya Ibu itu dalam mencapai tujuan tersebut Bu kurang efektif begitu Bu? Yang menjadi hambatannya itu apa? Gini Pak, saya masih kesulitan Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Sekarang kita membahas strategi. Nah, strategi apa yang digunakan untuk bisa mengendalikan atau mengkondisikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran? Apa karena mereka tidak memahami materi atau karena mereka bosan atau karena apa itu, Bu? Mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan, mungkin Pak ya seperti itu. Ya, demikian kira-kira apa nih Bu yang perlu Ibu lakukan untuk mengkondisikan atau membuat siswa-siswa Ibu itu tidak melakukan itu lagi, begitu Bu? Gini Pak, mungkin saya akan mencoba memberikan penjelasan yang lebih jelas, kemudian menarik mungkin Pak seperti itu. Juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa itu tidak bosan, kayaknya seperti itu ya Pak ya. Oh iya bisa Bu. Mungkin juga perlu menambahkan penguatan positif gitu ya Bu kepada siswa yang tidak berbicara atau kita memberikan semacam reward atau penghargaan kepada siswa yang mau mendengarkan, diam dan memperhatikan gitu ya Bu. Ya, bisa jadi Pak seperti itu. Oke lah Pak, insya Allah saya akan mencoba untuk mengimplementasikannya nih Pak. Nah, terus bagaimana nih Bu Yuli? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi apa nanti yang akan Ibu lakukan? Ya Pak, saya sudah memiliki gambarannya Pak. Oh, nggih, baiklah. Jadi saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini Bu ya. Silakan Ibu bisa implementasikan strategi tersebut dan nanti beritahu saya Bu ya gimana hasilnya. Kita ngobrol lagi. Nggih Pak, terima kasih banyak atas masukan, sarannya dari Bapak, dan terima kasih juga atas waktu yang Bapak berikan untuk saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, saya bisa merealisasikannya Pak, untuk kedepannya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Bu.